Oke, kita akan membahas tentang penulisan laporan ya, prakteknya ya. Sebelumnya kita jelaskan ini kembali tentang beberapa hal yang berkaitan dengan laporan. Jadi setelah kita mengadakan penelitian, kita kan harus buat laporan ya, sebagai perwujudan dari slogan tulislah apa yang Anda lakukan, katanya kan. Dalam hal ini tulislah apa yang Anda teliti ya, berhasil atau tidak berhasil itu ditulis, namanya laporan. Nah, laporan itu ada yang disebut laporan lengkap, ada yang laporannya dalam bentuk paper yang dipublikasikan gitu menjadi jurnal publikasi tertentu ya. Kalau laporan lengkap itu kalau S1 skripsi atau tesis, S2 disertasi, S3 itu laporan lengkap ya. Tapi kalau paper ini semua ini buat ya, mau S1, S2, S3, apalagi S3 itu semakin tinggi, ini semakin wajib hasil penelitiannya itu dipublikasikan ke khalayak, sehingga orang lain pun ikut membaca dari hasil penelitian kita itu. Nah, itu namanya paper. Biasanya yang di sharing itu bukan laporan lengkapnya, tapi dalam bentuk papernya, dalam bentuk yang sudah ditulis dalam bentuk yang kompak ya. Nah, laporan itu intinya isinya kan 3 bagian ya, walaupun nanti babnya ada banyak, tapi kan intinya kan ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya, kan gitu ya. Awal, tengah, akhir. Akhir ini ya penutup lah ya. Awal ini mulai dari latar belakang dan ya, hal yang berkaitan sebelum di sini kita melakukan penelitian dan membahas hasilnya di bagian tengah gitu. Nah, itulah urutan dari laporan kita. Nah, ini contohnya. Nah, kalau Anda kerja praktek kan urutannya, ini yang lebih kerja praktek. Urutannya kan ada pendahuluan, ini Anda harus menulis profil perusahaannya. Kemudian Anda harus menulis kerangka teori ya, sumber atau referensi yang Anda baca apa, itu namanya ditulis di landasan teori. Kemudian ini metodologi, biasanya di penulisan kita disebut analisa dan perancangan ya, atau metodologi. Baru hasil dan pembahasan, baru penutup. Nah, skripsi sebenarnya nggak jauh beda dengan praktek, dengan kerja praktek dalam hal penulisan laporannya. Jadi skripsi itu kalau Anda lihat malah ini sampai yang kerja praktek malah sampai 6 bab. Skripsi 5 bab. Karena di skripsi ini nggak ada, nah, ini bedanya. Skripsi nggak ada profil perusahaan. Tetapi dari segi kelengkapan aspek penelitian, sistematika penelitian dengan metodologinya itu di skripsi lebih lengkap. Misalkan tempat Anda mengambil data di mana, metode atau sekaligus metodologi yang Anda gunakan apa, cara membahas hasil penelitiannya juga itu lebih rinci ketimbang di kerja praktek. Ini kan cuma melaporkan aja. Kalau di kita di jurusan teknologi informasi ya, mahasiswa yang ngambil kerja praktek, buat aplikasi tidak harus ada metode yang harus metode terbaru gitu yang harus diterapkan di aplikasi. Tapi kalau deskripsi harus ada nanti menggunakan metode, atau kalau Anda buat program tentu algoritma yang Anda gunakan apa gitu. Membuktikan bahwa teori yang Anda pelajari ketika dipraktikkan untuk memecahkan masalah itu bisa dalam bentuk program. Itu bedanya dalam penulisannya. Ini contoh. Nah, kalau paper sistematisnya orang biasanya menggunakan ini disingkat dengan IMRAD ya. Isinya introduction, metodologi, result ya, hasilnya dengan discussion. Jadi paper atau yang paling sekitar 12 ya. Paling banyak itu 30 tapi jarang ya. Paling banyak publikasi-publikasi itu kalau kita buat paper itu 20 halaman gitu ya. Katakanlah dari sekitar 15 sampai 20 halaman kan lebih sedikit ya. Kalau skripsi atau kerja praktek itu bisa 50, 60 ya. Bisa di atas 50 halaman kan jumlah halamannya. Nah, kalau ini penulisannya ya, urutan atau sistematikanya, kalau paper ya atau jurnal penelitian biasanya introduction, metodologi, result. Urutannya begitu. Kalau bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia ini pendahuluan,
metodologi, hasil, dan diskusi. Nanti di sini tentu di diskusi ini ada kesimpulannya, rangkuman. Itu urutannya. Jadi kalau dari pakai konsep awal, tengah, akhir, awal, tengah, akhir, ini awalnya. Ini awalnya. Termasuk ini ya, metodologi itu awalnya. Ini tengah. Ini tengahnya. Nanti di akhir kita nulis rangkumannya gitu ya. Nah, inilah beberapa hal yang membedakan antara laporan skripsi Anda dengan paper penelitian. Nah, udah beberapa tahun ini S1 wajib. Anda setelah buat skripsi juga harus Anda buatkan paper dengan format yang ditentukan. Jadi setiap tempat publikasi, ya, tempat mempublikasikan paper kita itu punya aturan sendiri di dalam menentukan format papernya seperti apa gitu. Ada yang 1 kolom, ada yang 2 kolom, ya. Ada yang abstraknya paling banyak berapa kata gitu, ada yang 200 kata, ada yang cuma 150 kata dan sebagainya. Nah, jadi kalau paper nanti Anda ngikutin standar yang di teknik ya. Kalau proskripsi juga ngikutin yang di pedoman yang dibuat atau disiapkan oleh program studi. Nah, sekarang tentang cara mengetiknya, teknisnya. Cara ngetik, kan rata-rata kita ngetik pakai Word. Mengetik skripsi ya semestinya masalah layout pengetikan semestinya tidak jadi banyak pekerjaan Anda gitu. Karena di Word itu kan sudah ada style, ada heading untuk daftar isi, dan ini ya, ada Mendeley untuk buat daftar pustaka gitu. Nah, ini harus dimanfaatkan sehingga Anda tinggal memikirkan masalah isi skripsi Anda gitu ya. Isi skripsi Anda yang Anda pikirkan. Tidak memikirkan aturan-aturan penulisan, tapi faktanya ya kayak saya itu membimbing mahasiswa di kerja praktek maupun di skripsi. Laporan itu selalu layoutnya itu selalu itu saja salahnya, itu kesalahan terus. Tidak mengikuti aturan yang diminta oleh dari program studi. Nah, kalau di kita itu aturannya gimana, Pak? Kalau di sini ya. Kelihatan nggak ini share saya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Ini baik ya. Aturan penulisan di Unsada. Ayo. Kursornya. Hilang kursornya. Pas kemana? Oh, ini masih ada. Apa yang pertama? Ampat, ya kan? Margin 4, 3, 3. Atas, kiri, atas, kanan, bawah. Satuannya apa ini? Senti. Apa lagi? Pengingat. Huruf apa? Huruf apa kita? Halo, ini masih ada nggak mahasiswanya? Jangan lepas suruh saya. Halo, ini kedengaran nggak ya? Dengar, Pak. Emil Sulaiman ya, Pak? Ya. Tadi saya share. Roman, Pak. Nggak saya share tadi. Belum di-share screen, Pak. Pantas Anda diam ya. Ini saya nulis ini tadi. Margin ini tadi udah ya, kertasnya 4 A4 biasanya.
Ada yang pakai selain A4 nggak? Letter gitu atau apa? Kalau di kita itu A4 ya, atau apa namanya itu kalau kita lagi beli ini, beli kertas ABS. Ya kan ada yang ukuran folio gitu ya, ada yang ukuran kuarto ya. Nah, ini marginnya 4433. Yang kiri ini kenapa 4? Karena nanti mau dijilid. Sehingga begitu dijilid, saya jadi 3 nanti. Nah, yang atas ini 4, supaya yang di atas itu ya biasanya kelihatan lebih berbeda gitu, yang bawah ya, luas ya. Fontnya apa? Fontnya apa? Times New Roman. Times New Roman, Pak. Pakai news ya? Iya, Pak. Berapa? M-nya pakai S, Pak. Size-nya berapa? Size-nya? 12, Pak. 12, Pak. 12, Pak. 12. Spasinya? 1,5. 1,5. 1,5, Pak. 1,5. 2, Pak. Wah, Dua, Pak, spasinya double ya, 2. Wah, kok Double, ya. ada 1,5 ya? Ini Ya, Pak. kan kalau belum ya, 2018 ini yang lagi kerja praktek ya. Itu yang ininya ya. Kemudian kita itu ya ini tadi ya, ini yang mana tadi? Seperti ini. Apa penulisannya? Penomoran ya. Nah, penomoran itu begini. Kemudian di bawahnya nanti begini. Ya. Nah, di bawahnya begini. Di bawahnya lagi. Kemudian rata kiri ya, rata kiri kanan. Apa kalau rata kiri kanan apa? Justify. Ya, justify ya. Mana sih nulisnya? Jadi kita nggak ada masuk ke dalam. Nah, gitu. Kemudian kalau ada indent setiap paragraf ya, per paragraf, awal paragraf itu ada indentnya masuk tag tab ya, berapa senti? 1 senti ya. Biasanya ditekan tab ya. Kalau di zaman pakai mesin ketik 8 ketukan. Paragraf itu masuk 8 ketukan. Apalagi? Tabel, judul tabel di atas atau di bawah? Judul tabel di atas atau di bawah? Di bawah dan tengah. Judul gambar? Bawah, tengah. Tunggu dulu, ini salah ini. Salah. Judul tabel di atas, judul gambar di bawah dan tengah. Tabel sama gambar beda ya, tempat kita meletakkan judulnya. Kemudian apa? Urutan indeksnya. Mengikuti bab. Jadi kalau misalkan di bab lagi di bab 3 ada gambar 3.1. Jadi disebut gambar 3.1. Ini 3-nya babnya. Sama ini ya. Terbalik ya. Ini tabel. Ini gambar 3.1. Ya. Halaman. Nomor halaman. Nomor halaman gimana? Cover tidak pakai nomor. Kemudian daftar-daftar ya, kata pengantar gitu ya. Dan teman-temannya ini pakai huruf kecil,
Romawi. Kemudian nomor halaman. Istilahnya Romawi nggak ya, yang begini? Itu ini kecil ya tapi ya. Kalau nomor halaman dia begini, 1, 2. Nomor halaman di mana? Di atas, di bawah? Bawah. Bawah, Pak. Bawah tengah. Ini di bawah tengah. Nomor halaman? Di bawah tengah juga? Bawah kanan. Bawah kanan. kanan, Pak. Saya nggak begitu hafal ini. Apa lagi ya? Udah ya? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke Word ya. Kita mulai dari yang baru. Nah, ini kelihatan ya Word saya ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, Kelihatan, coba kita sama-sama ya. Ini kan Anda pasti udah ada yang udah terbiasa ya. Nah, nanti ada banyak cara, nanti silakan. Kalau Pak, bisa juga dengan cara begini Pak. Boleh. Sekarang kita dulu. Yang pertama layout-nya dulu. Saya ukurannya, nah, di custom aja ya. Di custom. Kok di custom apa? A4, sorry. A4. Nah, ini sudah ini A4. Kemudian marginnya yang di custom tadi. Margin di custom. Maaf Pak, saya screen-nya Pak. Pak, masih di PowerPoint, Pak. Belum pindah. Waduh, ulang ya, ulang. Ini sekarang udah? Udah, Pak. Udah ya. Ini yang terlihat Word ya? Word. Iya. Saya nggak tahu nih Word saya versi berapa ini punya kampus. Sama nggak mau Word Anda ya? Tapi kan nggak jauh beda ya nanti ya kalau pakai versi yang berbeda ya. Oke, yang pertama tadi layout. Di layout ini size-nya pilih A4. Yang kedua marginnya. Margin itu di custom aja ya. Atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Gitu. Portrait atau landscape? Potret. Siapa yang mau ngetik skripsi landscape ya? Nah, udah itu dulu yang pertama. Yang kedua, katakanlah ini judul ya. Saya ngetik judul ya. Judulnya misalkan apa? Implementasi model regresi untuk memprediksi. Kalau judul nanti ya untuk curah hujan di ditambahlah implementasi algoritma regresi dengan pembelajaran forest random misalnya untuk memprediksi ini. Nah, itu dulu yang pertama. Ya, supaya langsung semuanya nanti ya. Jadi kalau ini biasanya, kalau judul ini biasanya kan karena cuma satu ya kita setting aja ya. Ini apa namanya ini? Apa tadi? Times New Roman ya. Berapa tadi? 12. Nah, gitu. Nah, ini di enter lah. Nanti yang ini anggap aja ini cover ya. Nanti ini yang di sini ada logo, ada tulisan-tulisan lain ya. Di sini di bawah ini ada tulisan jurusan fakultas dan program studi ya. Nah, kemudian kan ada next ya. Halaman berikutnya nanti itu apa? Katakanlah kata pengantar ya. Nah, coba perhatikan ya. Jadi di dalam oh di sini nggak ada ya. Ya udah kita aja di sini ya. Nih ya. Jadi nanti kan ada cover, ada apa lagi?
ada kata pengantar, ada daftar-daftar yang tadi. Itu kan hurufnya pakai huruf apa tadi? Times New Roman. Mana dia tadi? Ini kan satu kelompok ya. Mana dia? Nah, ini kan satu kelompok. Ini pakai huruf ini ya, huruf Romawi tadi ya. Apanya penomorannya pakai Romawi. Ini kita masalah penomoran dulu. Penomorannya Romawi. Kemudian yang halaman nggak pakai nomor. Nah, jadi yang halaman nggak pakai nomor. Jadi ini ada berapa jenis ini masalah penomoran? 1, 2, 3. Nah, ini saya masukkan. Nah, ini kan ada 3 jenis penomoran ya. Nah, supaya nanti enak mengaturnya, maka di setiap jenis yang berbeda itu kita pakai insert. Insert apa? Ini kan layout ya. Ini kita break. Yang kita break dia kalau penomorannya berbeda, setelah dia kita breaknya itu break session, menghasilkan session baru. Nah, ini namanya page. Nah, saya lupa ya, next page atau page ya. Ya, page dulu ya, coba page. Gini. Coba ntar ya, saya klik dulu ya. Oh, salah, bukan page. Nah, ini layout, break, next page. Nah, gitu. Tandanya lihat ini. Ini session 1, ini session 2. Berarti session 1 ini yang cover, yang tidak pakai halaman. Nanti yang session 2. Nah, session 2 itulah nanti kata apa di sini? Kata pengantar gitu nanti ya. Kemudian nah, setelah kata pengantar ini lihat. Next, setelah kata pengantar kan daftar isi. Daftar isi itu jangan next page. Jangan next page ya. Maksudnya jangan jadi session baru karena kan nanti halamannya sama ya. Mulai dari sini kan pakai halaman nomor Romawi. Ya kalau ini kalau saya biasa saya insert page break aja ya. Page break. Ya, atau kalau dari sini tadi sama dia mungkin dengan ini. Ini. Sehingga nanti ini kalau saya double klik di bawah, ini sama dia sama-sama session 2. Kalau yang cover dia session 1. Covernya session 1. Oke. Ini apa itu? Kata pengantar, apalagi biasanya? Daftar isi. Nah, ini setelah daftar isi, ini apa? Daftar tabel atau daftar gambar dulu? Tabel. Daftar tabel aja lah ya. Daftar tabel. Kemudian apalagi? Next lagi, page lagi. Daftar gambar. Center. Ini tentu ada next lagi. Nah, setelah ini kan bab. Apa namanya? Pendahuluan. Kan gitu ya. Nah, nanti ada apa ini? Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Kemudian nanti di dalamnya lagi ada apa? Ada identifikasi masalah. Ada masalah. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Itu ini ada nggak? Masih ada. Ada. Kemudian ya katakanlah ini sistema 3 penulisan. Gitu. Tapi setelah itu ada apa? Bab 2. Bab 2 apa? Landasan. Ya. Landasan teori kan? Di landasan teori nanti ya begitu nanti ya. Nantilah kita teruskan. Nah, ini untuk pengaturannya ya biasakan Anda menggunakan style.
Gunakan style. Ini style ini di sini. Ini kan style ya. Nah, di dalam style itu ada normal, ada kalau nggak pakai spasi, sudah ada di sini style penulisannya. Nah, kalau yang judul-judul yang ingin kita tampilkan di daftar isi nanti, itu kita menggunakan heading. Nah, menggunakan heading ya. Contohnya gini. Ini daftar tabel nanti masuk nggak ke daftar isi? Daftar tabel masuk nggak ke daftar isi? Masuk kan? Nah, ini nanti kita sorot, kita jadikan heading 1 ini. Nah, dia heading 1. Kemudian ini juga masuk kan? Ini kita jadikan heading 1 dia. Ya, pendahuluan ini heading 1 karena dia kan sama ini urutannya nanti kalau di daftar isi di dalam daftar isi ya. Nah, tapi kalau latar belakang ini heading 2. Karena dia kan sub ya. Ini juga ini heading 2. Nah, heading 2 ya. Nanti Anda lihatlah apa maksudnya heading ini ya. Ini heading 2. Ini heading 2. Nah, ini landasan teori. Heading 1, Pak. Heading 1. Tapi Pak kok heading 1-nya kok warnanya jadi warnanya nggak hitam, nggak hijau gitu ya. Nah, ini kita setting yang heading 1, lihat. Cara nyetingnya, ini heading 1 klik kanan, ini modify. Nah, maunya apa? Warna hitam. Warna hitam pilih hitam. Oh, hurufnya 12, pilih 12. Apa tadi ini? Time New Roman gitu. Nah, ke tengah ini, klik tengah ini. Nah, tengah nggak ini? Ya, kalau ke tengah ini. Kemudian, nah, coba ya, ini kalau saya enter, nah, dia kan langsung ini berubah. Semua yang 1 juga. Oh, maunya dia huruf besar semua, jangan ini dijadikan huruf besar. Supaya dia jadi huruf besar semua, ini lihat, modify, pilih ini formatnya. Ini kan banyak pilihan ya. Ya, di sini yang banyak itu di format ini. Kalau kita mau ngatur font, pilih font. Kita maunya semua huruf besar tadi. Nah, ini dia semuanya huruf besar ini. Ini kalau saya oke kan. Nah, sekarang ini udah jadi huruf besar nih. Ada apa tadi? Pendahuluan, baru 2 ya. Baru pendahuluan nama landasan di teori. Letaknya di tengah. Kalau letaknya di tengah, ini di modify. Kalau letak di mana ya biasanya? Di paragraf. Line-nya di center. Nah, gitu di tengah nanti. Ini heading 2. Heading 2 enggak begini, Pak. Nah, heading 2 gimana? Kita pilih heading 2. Ya, lihat ya. Klik kanan. Ini makanya muncul menu itu saya klik kanan ya. Klik kanan, modify. Kemudian tadi ini kembali ya. Hurufnya hitam, kemudian hurufnya ini Time Roman, kemudian nah ini yang paling penting ini nomornya ya. Penomorannya pakai yang mana? Kalau untuk apa yang heading 2. Nah, nomornya biasa kita gini kan. Nah, kita pakai ini. Ya. Oke. Ini heading 1 atau heading 2 tadi? Nah, ini dia. Nah. Ini agak masuk dia ke dalam. Nah, kita atur lagi. Kan kita harus rata kiri ya. Berarti di sini nggak ada hanging nih. Nah, ini juga ini nggak ada ininya. Kita kiri semua. Jadi prinsip di kita itunya apanya? Penulisannya rata kiri semua. Nah, seperti ini. Kok ini jadi heading 2 ya? Pendahuluan itu heading 1 ya. Nah, ini heading 2. Nah, ini coba ini saya enter dulu ya. Enter. Kan nanti ada isinya itu ya. Nah, ini heading 1 kalau mau dikasih nomor. Nah, kalau mau dikasih nomor ini bisa di mana? Di numbering.
kita kasih ya, kita katakanlah kita pakai penomorannya ini dulu. Ya nggak apa-apa ya kalau ini ada tulisannya bab misalkan. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini supaya dia ngikut, ya, supaya dia ngikut, indeksnya ya, 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 kita pilih dari sini aja. Dari sini. Nah ini, gitu. Ini heading 2. Heading 2. Oke. Kemudian nanti yang daftar gambar kan nggak pakai nomor. Nah, ini kita hapus saja secara manual. Nah, bisa gitu ya. Yang daftar isi kan nggak pakai nomor ya. Nggak pakai itu babnya ya. Yang daftar isi juga nggak pakai nomor. Nah, gitu. Di daftar isi, daftar gambar, supaya ini mulainya nanti babnya bab. Nah, ini semestinya mulai dari bab 1. Ini apanya? Oke, di numbering. Nanti pakai yang ini ya. Ini. Nah, ya. Jadi 1, ini bab 2 ya. Nah, dari bab 1 ke bab 2, karena nanti penomorannya harus session yang sama, ini berarti kan harus ke halaman baru ya. Nah, ke halaman baru itu kita layout, breaknya tadi adalah break page. Nah, ini landasan teori. Landasan teori ada apa ya? Bab 3 itu kita biasanya analisa dan perancangan. Ini heading berapa ini? Analisa dan perancangan. Bapak. Ya? Heading 2. Heading sama sama landasan teori kan? Heading berapa? 1. Heading 1 ya, lihat ya. Ini kan saya nulisnya begini ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Begitu saya pilih heading 1, karena yang heading 1 tadi formatnya udah kita tentukan besar, tengah, hitam, font dan sebagainya gitu ya. Ini kalau saya klik, dia langsung otomatis. Tinggal kita pindahkan ke, karena dia kan pasti masuk ke halaman berikutnya ya, bukan next page. Kalau next page ini session yang baru ya. Kalau yang sessionnya sama, kita pilih page aja. Nah, dia masuk ke page yang baru. Ini nanti untuk bab 3 ya. Yang bab 4 itu biasanya kan hasil dan pembahasan. Baru bab 5 nanti penutup. Nah, ini tinggal kita pilih aja sini di home heading 1 gitu. Ini juga heading 1. Kemudian dari sini biasa kita enter ya, biar ini. Dari sini kita insert atau layout, break apa? Break page atau next page? Page. Page. Ini juga ini biasanya sebaiknya dari sini kita enter. Nah, ada yang ruang kosong dulu. Nah, baru di sini kita layout page. Sudah kan? Nah, nanti kalau mau diisi di sini silakan aja ya, mau diisi apa sih biasanya? Yang 5 dulu ya. Diisi apa? Ke SIM. Oh, karena saya belum buat ini. Kesimpulan dengan saran misalkan. Nah, ini dia kan heading berapa nih? Yang di bawah bab heading 2. Ini heading
heading 2 gitu ya. Misal ketik tadi. Keyboardnya ya saran. Nah, sebenarnya di heading 2 ini bisa ya kita setting ya. Di heading 2 ini kita bisa setting tadi fontnya, font judul, bukan besar semua ya, bukan besar semua ya, tapi dalam bentuk yang awalnya nanti dia huruf besar. Ada ya. Oh iya, ini setiap heading itu tebal tadi ya. Yang heading 1 juga belum ya. Ya, ini kan nggak tebal, ini nggak tebal. Oh, pindah jadi ke heading. Ini kan yang bab-bab ini kan belum tebal ya, belum besar gitu hurufnya ya. Nah, ini kita kalau kita modify, kita ganti dia langsung begini. Ini nanti semua yang di bagian bab ini tebal semua dia otomatis. Ya, kalau mau diisi ini kan udah ya latar belakang sistematika. Kalau teori ini biasanya ini apa ya? Misalkan ini paper penelitian sebelumnya. Jadi biasanya di landasan teori kita harus mereview paper-paper yang berkaitan sama judul yang kita angkat. Kemudian, nah ini dia. Apa? Kemudian misalkan di sini apa? Jelas tentang topik. Nah, ini heading berapa? Heading 2. Jadi kalau kita pilih heading 2, nah langsung dia 21. Ini kita enter nanti ada isinya, ini heading 2. Nah, nanti di sini ada isinya gitu. Landasan teori yang 1 udah ya. Yang 2 kemudian yang analisa dan perancangan. Nah, ini biasanya isinya adalah analisa permasalahan. Kemudian di sini perancangan sistem. Perancangan sistem. Nah, ini heading 2. Ya kan? Kan heading 2 aja. Langsung dia 31 kan? Ini heading 2. Ya, 2. Nah, biasanya di analisa dan permasalahan ini ada subnya. Subnya itu biasanya analisa sistem sebelumnya. Kemudian nanti di bawahnya lagi analisa kebutuhan sistem. Nah, misalkan begitu ya. Nah, ini kan sub dari heading 2, maksudnya berada di bawah heading 2. Berarti nanti ini heading berapa? Heading 3, Pak. 3, Pak. Ya, heading 3. Nah, kita setting dulu heading 3. Heading 3, ini kan kalau di Word kan warnanya defaultnya biru ya. Warnanya biru, hurufnya udah benar, ini Times Roman. Ini dia rata kiri. Kemudian tebal juga ya, kita tebalin. Nah, lihat ini begini. Sehingga ini kalau saya pilih heading 3, nah, ini heading 2. Ini heading, nah ini 3. Ini 31, 311, 312. Nah, di perancangan sistem ini apa lagi nih? Paling banyak ini. Apa isinya? Biasanya adalah pemodelan UML. Kemudian perancangan database. Kemudian perancangan interface. Katakanlah ini. Nah, ini tadi heading berapa ini? Yang di bawah perancangan. Heading 3. Lihat, kalau saya pilih heading 3, langsung dia 321. Nah, nanti di sini kata-kata Anda kan. Kata-katanya mau apa? Ini heading 3 juga. Ini heading 3 juga. Ini heading 3. Nah, seperti itu. Jadi otomatis semua.
penulisannya ya. Ya nanti yang ada kalimatnya nanti ya. Kita buat yang heading dulu. Ini mau saya buat. Ini hasil ya. Kemudian ini pembahasan gitu aja ya. Nah, ini kan sudah tahu ya ini heading. Bentar ya. Ini heading. Ini heading. 2. Nah, udah. Ya nanti kalau mau ada yang lain nanti bisalah. Nah. Kemudian, nah kalau kita sudah buatkan ya, seperti ini nanti. Nah, ini yang kenapa kita harus pakai heading? Yang pertama, selain untuk standar, yang kedua mempermudah kita membuat daftar isi. Ya. Lihat, nanti daftar isinya ini otomatis. Nah, ada yang tahu membuat daftar isi otomatis ini dari menunya yang mana? Yuk, kemana? Ke mana? Ada yang ngikutin nggak kemarin? Jadi otomatis dia daftar isinya. Kita nggak mau halaman berapa nanti kalau halamannya nambah, nomornya itu otomatis. Dari lihat ya, perhatian. Dari reference, ini table of content. Nah, ini. Nah, ini terserah mau daftar isinya mau pakai format yang mana, tapi kita kan formatnya kiri semua ya. Nah, ini kita custom aja. Kita custom, kita ambil kan, kita kan tadi headingnya sampai 3. Maunya daftar isinya sampai 3 atau mau sampai 2 saja. Nah, kita biasanya sampai 2 saja ya, yang heading ketiga nggak masuk ke daftar isi, biar nggak terlalu banyak gitu, tapi tergantung peraturan lah. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti ini kan dia hurufnya kan sama ya, Time Roman 12. Nah, gitu. Kemudian rata kiri semua. Nah, ya ini rata kiri ya. Kalau mau rapat ya biasanya kalau ini dia 1 atau 1,5 ya daftar isi. 1,5 ya. 1,5 kalau daftar isi. Nah, begitu coba kita lihat daftar isinya. Nah, ini kalau oke, lihat kalau saya oke kan. Ya, lihat ini. Daftar isinya udah jadi. Udah jadi dia. Ini halamannya udah benar ini. Maksudnya sesuai halaman yang saat ini ya. Nanti kan ini bakal bertambah ya. Tapi kalaupun bertambah, nanti nomornya di sini itu akan berubah secara otomatis gitu. Itu gunanya pakai heading. Sedangkan kalau pakai style gunanya nanti supaya semua aturan penulisan kita standar, nggak perlu kita atur satu-satu gitu. Karena kan pekerjaannya berulang. Ya. Oke ya, ini perlu saya ulang ini yang menampilkan daftar isi. Oke, saya ulang ya. Nih. Jadi ini saya hapus dulu ya, ada remove-nya. Nah, jadi setelah kita tentukan semua heading sudah kita buat ya, dari heading mau heading 1, heading 2, heading 3 gitu ya. Nah, nanti heading itu kegunaannya memudahkan kita membuat daftar isi di sini. Daftar isi di mana? Di sini daftar isi. Jadi cara membuatnya dari reference, table of content, ini dipilih mau pakai format yang mana ya. Kalau yang pakai masuk-masuk ini nanti kalau kita kayaknya nggak pakai ini kan masuk-masuk ya. Nah, ini custom. Ini boleh kalau mau 3 boleh ya, 3. Ini sampai 3 nanti yang 2, yang 3, 1, 1 tadi muncul ya. Ikut ya. Lihat ya kalau saya buat ini. Ini berarti karena kita sampai 3. Nah, kalau yang kita ya tergantung ini ya. Kalau memang di heading 3 itu penting, nggak apa-apa dimasukkan ke daftar isi ya. Kalau banyak gitu, maksudnya tergantung muatannya. Tapi kalau isinya dikit-dikit, biasanya orang pakai sampai ke heading 2 aja ya. Ya, oke. Ini ada yang belum ya, 1 ya. Apa yang belum? Di bawah, paling bawah apa? Daftar pustaka, Pak. Daftar pustaka. Daftar. Oh, udah turun deh. Ini supaya jangan turun dulu. Nanti yang nurunkan kita kan pakai insert page ya. Turun duluan deh. Ya. Ini karena gini aja ya. Daftar pustaka. Daftar pustaka ini kalau di daftar isi heading berapa? Kalau di daftar isi ya.
daftar isi ini nanti dia susunannya di dalam heading berapa? Sama dengan daftar tabel kan? Daftar tabel sama daftar gambar tadi ini heading berapa? 1, Pak. Heading 1. Satu, Pak. Iya, jadi daftar pustaka itu heading 1. Ini kadang-kadang enggak ya. Mana dia tadi? Ini. Mana dia? Ini heading 1. Di home tadi ya. Home heading 1. Nah, heading 1. Ini masuknya di turun ke bawahnya pakai layout. Jadi setiap bab dan daftar-daftar untuk turun ke bawah jangan di-enter. Pakai layout break. Kalau nanti penomorannya sama, break page. Tapi kalau penomorannya nanti mau berbeda, break next page. Nah, ini saya page. Nah, turun dia. Tapi daftar isi nggak pakai nomor tadi, Pak. Nah, dihapus aja, dibuat ke tengah. Ini kalau nah ini kata di daftar isinya di sini kan nggak ada daftar pustaka tadi. Mana dia tadi? Ini kan nggak ada daftar pustaka. Kan nggak ada daftar pustaka ya. Supaya ada daftar pustaka gimana? Supaya ada ke sini, ke ini, diupdate lagi. Update, nah pilih yang bawah ini, update entire. Maka yang baru masuk nanti, lihat, saya klik, nah lihat ke bawah. Nah sekarang udah ada daftar pustaka, halamannya. Halaman 11. Oh, ini yang kurang deh. Daftar isi masuk ke daftar isi nggak? Daftar Masuk, isi masuk ya. Kenapa? Ini karena nggak kita buat headingnya. Dia heading berapa tadi? Heading 1 ya. Nah, heading 1 ini. Hapus. Ke tengah, kan gitu tadi ya. Nah, ke tengah. Kok nggak langsung ada dia? Nah, kalau ini harus diupdate lagi. Reference, update. Pilih yang bawah ya, update entire table. Ah, lihat daftar isi masuk dia. Masuk daftar isi ke sini. Nah, tinggal ngetik kita kan, tinggal ini. Ini isinya apa? Kan tinggal begitu kan. Nah, saya udah punya kata-kata tadi. Kata-kata jimat. Biasa kan orang pakai tulisan Latin. Coba pakai kata-katanya inilah. Nah, misalkan ini kata-katanya ya. Kita nggak usah kita ketik, nggak usah ngetik yang beneran. Nah, misalkan gitu isinya. Sini juga ada kan, ada kata-kata kan. Latar belakang biasanya beberapa paragraf ya. Ini ada enternya. Gitu. Kalau rumusan masalah, ya. Kalau rumusan masalah biasanya begini. Nah, nanti ini ada ininya. Buat kata-kata aja. Rumusan masalah itu ada poinnya nanti ya. Nanti gimana caranya kalau ada nomornya. Oke. Nah, sekarang ini isinya, Nah, ini biasanya isinya ini biasanya normal. Maksudnya ininya ya. Layoutnya biasanya ini yang normal. Ini klik normal. Nah, gitu. Tapi belum kita atur. Kita masukkan aturan kita. Apa aturannya? Time Roman 2 12. Kan gitu ya. Yang ini yang biasa Anda ketik, kalimat yang Anda ketik. Time Roman 12. Kemudian spasi. Berapa tadi spasinya? Double, Pak. Double. Ini mau ada after atau enggak? Nanti kita lihat ya. Ini double. Rata kiri. Awal paragraf masuk enggak? Di sini ya pilihannya. Supaya dia masuk di awal paragraf. Ya ini. Post line atau hanging ya? Post line ya. Ini 1 cm. 1 cm ini. Yang penting berjarak lagi 1 cm gitu. Kemudian udah coba. Saya ini ya. Mana dia? Ini dia. Ya kan? Ini kena ada enter tadi. Kalau saya naikkan, gitu. Titik ya. Kalau saya nulis langsung dia masuk. Begini. Ya apa latar belakangnya? Oh begini. Jadi fokus kita selanjutnya kalau udah ada template, tidak sibuk mengatur kiri kanan. Dia sudah otomatis ikut ya. Nah ini kan tadi normal juga ya. Ini kan normal ya. Rata-rata kan kalau yang kita nggak atur kan normal. Ini ikut dia, lihat, ikut sendiri kan. Ikut dia 2 spasi. Ikut 2 spasi sendiri. Oh ya ini tadi ya. Ini kalau yang ini ada nomor, misalkan rumusan masalah ada 1 atau 2,
Ya, untuk penomoran kita bisa buat standar. Kita cari ini ada style yang untuk list ya, untuk apa namanya penomoran. Ini ada list. Nah, jadi pakai list. Nah, ini list. Berarti ini juga list. Nah, list itu kita atur. List itu kita atur. List itu adalah, nah, kita maunya apa? Numberingnya pakai nomor. Biasanya begini ya. Numberingnya pakai nomor. Kemudian aturan yang lain coba kita cek ya. Fontnya udah benar nggak? Fontnya ini 12 regular ya. Fontnya udah benar. Paragrafnya dia, nah ini dia ke kiri. Tetap kita di kiri semua. Nggak ada hanging ya. Hanging apa? First line. First line atau oh ya, yang ini hangingnya ya benar, dia ada hanging. Ya, kita lihat nanti apa maksudnya. Ini coba ini saya gini kan. Ah, ini dia. Seperti ini. Tapi ini kan dia harus di sini. Harus kiri semua. Ya. Misalkan ini rumusan masalahnya apa rumusan masalahnya? Apakah algoritma net bias dapat memberikan hasil yang akurat? Untuk memprediksi curah hujan, nah, gitu kan gitu ya. Tapi ini mau ke kiri semua. Nah, kita jangan ini yang kita ini kan, supaya seluruh list kita nanti sama semua, rata kiri semua. Ini yang di sininya yang listnya ini yang kita atur. Ya. Ada banyak pengaturan kan? Rata kiri, berarti hanging ya, nggak ada hanging ya. Tapi first line. Kurang. Supaya dia ke kiri semua. Nggak ada ini ya, ini nol ini. First line, nah ini maksudnya dia di sini. Dia di sini kiri ini kok masih ada masuk ya? Apa ya? Oh ini ya, karena first line, semestinya hanging ya. Nah, gini dia kan. Saya oke kan. Nah, 1, 2. Ini bagaimana cara mengevaluasi hasil prediksi tersebut. Nah, gitulah misalkan ya. Nah, jadi dia susunannya seperti ini. Ini namanya tadi list. Jadi kalau ada list yang lain nanti di tempat lain, kita tinggal pilih dia list gitu. List. Oke, kita udah ya. Sudah kita buatkan seperti itu. Wah, ini apanya tadi jadi berubah deh. Ya, nanti ini kita atur lagi. Ini apa tadi? Jadi berserak. Daftar isi ya. Daftar isi ya. Hapus dulu lah. Kayaknya tadi ada yang diatur ya. Ini bisa di-remove ya nanti. Nah, daftar isi. Daftar table, daftar buat. Nah, misalkan kita nulis daftar isi. Kita nulis daftar isi ya. Paper penelitian. Nah, berdasarkan paper. Ya. Berdasarkan paper penelitian yang dipublikasikan.
di jurnal teknik, atau mungkin ini ya, jadi misalkan ya, jurnal teknik tentang evaluasi model data mining. Nah, misalkan kita mau ngutip di sini, mau kita letakkan di sini, punya siapa gitu yang kita ambil. Nah, kan berarti kan isinya kan daftar pustaka. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kalau kita mau mengambil daftar isi dari sebuah paper yang sudah dibuat oleh orang lain, sebaiknya kita mengambilnya pakai Mendeley. Ya, ada beberapa pilihan, tapi sampai sekarang orang lebih banyak pakai Mendeley. Jadi Mendeley itu Anda install, nanti install tadi ini udah saya buka ya. Anda install, kemudian nanti Anda buka. Nah, terbuka seperti ini. Kalau baru pertama Anda install, Anda tambahkan tool untuk Word-nya. Nanti ini karena sudah dia kan uninstall ya. Jadi setelah Anda install Mendeley supaya nyambung ke Word, Anda install Microsoft Word plugin-nya. Sehingga nanti di Microsoft Word Anda ini muncul dia nih, Open Mendeley. Nah, maka kalau kita mau mengambil jurnal, nah, kita harus masukkan dulu ke jurnalnya ke Mendeley kita ini. Nah, misalkan saya mau ngambil ini ya, jurnal saya ada nggak ya? Nah, jurnal siapa ini? Ketik sini, ada nggak? Implementasi KKN. Nah, ini misalkan ya, ini kan ada jurnal saya ya. Jadi kalau sudah ada di dalam, ini bisa kita cite. Kita dari referen ya, ya. Kemudian kita citasi, insert citation. Ya, bisa dari sini atau bisa dari Mendeley aja ya, Open Mendeley. Kemudian di sini ketikkan mau apa judulnya atau mungkin nama orangnya ya. Bukan ya, ini untuk stylenya ya. Ya, nanti stylenya bisa diubah ya, tapi biasanya dipakai apa ya kita ya. Apa versi 7. Nah, ini diambil ya, sebentar ya. Ini ya, sini. Insert. Oh ya, dis dulu ya. For all document. Jadi kita nanti memang kebanyakan ini kita pakai yang apa ya? Gitu, apanya? Formatnya nanti ya, formatnya. Nanti bisa diatur lagi dari ini. Nah, ini saya sebentar. Ya, dia enggak masuk. Nah, ini ya. Ini gitu, yang mau disitasi ya. Kalau mau disitasi. Oh, ini ya. Dari ini. Kita mau ya.
Sudah login, ini ditutup dulu. Oke, ini ternyata dulu. Ini saya jadi dari sini tadi ya. Jadi dari sini saya mau mengambil mensitasi gitu ya, mensitasi di Mendeley saya di Mendeley. Jadi open Mendeley. Ini langsung keluar citation. Pilih yang ini. Ya, jadi contohnya saya mau mensitasi sebuah jurnal di sini gitu. Nah, di sini saya letakkan di kursornya, kemudian klik insert citation. Nah, kalau sudah tahu judulnya silakan ketik di sini. Tapi kalau nggak tahu bisa masuk ke Mendeley. Nah, bisa kita cari di sini di daftar koleksi jurnal yang kita punya. Nah, misalkan saya mau ngambil bukunya tentang web semantik. Nah, ini kita pilih bukunya, kemudian klik ini, cite. Kita klik cite. Nah, ini muncul Ristoki dan Kolchin tahun 2016. Nah, begitu di sini muncul, nanti di daftar pustaka kita muncul dia, si Ristoki tadi. Nah, ini dia muncul. Dan langsung diurutkan ya, mengikuti format apa. Ini kan formatnya macam-macam ya. Ada format apa, ada format Harvard ya. Kalau Harvard nanti berbeda lagi formatnya atau stylenya ya di sini ya stylenya. Atau kalau IEEE dia pakai nomor nanti di sini. Kalau IEEE dia pakai nomor. Kalau Harvard enggak Harvard stylenya. Saya belum install ya. Tapi biasanya yang di kita sendiri itu kita pakai apa ini versi 7 ini. Nah, kalau Anda nanti menulis di IEEE di sini nomor, di atasnya juga di teori kita juga ini dia nomor. Nah, ini dia jadi nomor ya. Nggak ada nama pengarang nama tahun. Tapi kalau kita pakai formatnya apa? Nah, ini kan ada tahunnya ya. Tahun 2020. Dan di bawahnya juga mengikuti format apa. Jadi daftar pustaka itu memang ada format yang memang sudah disediakan oleh Mendeley ya. Ada beberapa pilihan dan kita bisa kalau ada format yang nggak ada bisa kita tambah gitu ya. Biasa ya, kayak berbentuk plugin. Oke. Nah, sekarang kalau ada gambar. Gimana kalau ada gambar? Pakai ini aja ya, file yang tadi kayaknya ada masalah. Nah, misalkan ini gambar. Nah, ini kalau ada gambar, ini misalkan ada gambar. Gambar. Saya hapus dulu ya. Tulisan. Kalau ada gambar itu tulisan gambarnya nggak perlu kita yang nulis kata-kata gambarnya. Cara membuat daftar gambar kan di bawah tadi ya. Kita pilih di bawah. Nah, coba kalau gambar cukup judulnya aja. Nah, judulnya aja. Misalnya ini gambar denah gedung. Jadi kalau gambar itu dari reference insert caption. Nah, insert caption ya diklik. Nah, ini kita pilih. Ini ada kalau yang default-nya ini equation, figure dengan table. Tapi kalau di kita kan tulisannya nggak table atau nggak figure, tapi gambar. Nah, buat yang baru, new label. Nah, buat misalkan gambar, tapi tadi karena sudah ada, nah ini kita buat di sini gambar. Supaya nanti labelnya itu gambar, bukan figure ya. Nah, kemudian kita bisa atur numbering-nya sama ya, sama yang lain. Kita bisa kita atur nanti bahkan heading-nya segala macam itu bisa kita atur. Nah, kalau sudah itu kalau kita oke-kan, nah ini gambarnya otomatis dibuatkan gitu ya sama ini
pengaturan yang kita buat tadi, dan dibuatkan urutannya otomatis. Nah ini tadi karena tadi sudah di ini kan tadi heading berapa yang tadi? Heading 1 ya. Ini kan dia heading 1. Nah, karena dia itu heading 1, nah ini kan ada tulisannya bab 2 ya. Bab 2, maka ini kalau kita buat, nah ya, kalau kita buatkan tadi pakai referen, kemudian insert caption ya, gambar tadi insert caption. Nah, kemudian numberingnya ini kita pilih ada hyphen, ada period ya, biasanya period aja ya. Kemudian chapternya kita ikutkan. Chapter itu kan bab ya, bab 1, bab 2. Kemudian nanti nomor setelah itu nanti angkanya seperti ini. Kalau di OK kan, nah ini otomatis dia gambar 21. Ini 2 apa? 2 dia terletak di bab 2. 1 ini gambar yang pertama. Nah, kalau ada gambar yang kedua seperti ini, nah ini saya klik insert caption, ya, langsung saya klik aja karena udah diatur. Nah ini langsung dia jadi gambar 22, ya, langsung dia jadi gambar 22. Terurut otomatis gambar 21, gambar 22. Nah kalau gambar sudah kita buatkan pakai referen insert caption, maka nanti di daftar gambar di sini, nah, dia daftar gambar. Oh ini udah berisi ya. Saya hapus dulu ini ya. Ini kan daftar gambar kosong ya. Ini di daftar gambar. Nah, supaya di sini daftar gambarnya otomatis, maka kita menggunakan kalau yang ini tadi, nah kalau yang ini tadi kan dari, kalau daftar isi kan dari referen table content. Tapi kalau daftar gambar dengan daftar table, itu saja daftar gambar yang masih kosong ya. Itu kita ambil dari sini tadi. Insert caption, ini yang sini, yang atas. Ya, table of figure ya. Tabel atau figure ini diklik. Nah, ini kita maunya formatnya seperti apa nantinya. Maksudnya formatnya rata kirinya, hurufnya nanti dan sebagainya ya. Ini ada berapa template nanti bisa kita coba. Ini contohnya kalau saya udah seperti ini ya, tadi udah diatur. Ini kalau di OK kan, nah ini otomatis data gambarnya terbuat. Ini di bawah halamannya, di halaman 4 sama halaman 5 ini gambar yang satu tadi. Ini di halaman 4, ini 4. Gambar satu lagi di halaman 5. Nah, dengan cara yang sama table seperti itu juga. Nah, ini table kebetulan udah ada judulnya ya. Nah, ini table. Ini judulnya saya hapus dulu ya. Tadi udah dibuat. Judulnya dihapus untuk table. Nah, gimana caranya supaya judul table nomornya otomatis? Nah, caranya sama, ini diklik di sini. Insert caption. Nah, di sini yang kita pilih bukan gambar tapi table. Nah, buatkan yang bahasa Indonesia, ini sudah dibuatkan bahasa Indonesia. Kemudian pengaturannya silakan diatur ya. Biasanya separatornya period ya, supaya setelah bab, nah ini babnya kita ikutkan kayak tadi, kemudian setelah bab nanti pakai titik. Nah, itu contoh pengaturannya ya, nanti bisa di ini kan. Jadi yang penomornya berdasarkan heading 1 ya. Nah, ini kalau saya OK kan. Nah, seperti ini. Oh ya, ini tadi karena ini lepas ya. Karena ini lepas heading 1-nya. Nah, ini lepas. Kita ulang. Jadi yang ini tadi heading-nya tadi udah terlepas. Oke. Ini tadi apa tadi? Buat table ya. Referen, insert caption. Pilih yang table, kalau belum ada kita buat dulu ya. Table. Kemudian nanti numberingnya diatur. Includekan chapternya, separatornya pilih yang titik ya, kemudian di OK kan. Oke. Nah ini gambar 21, duanya dari sini. Nah, sama. Ini kalau belum, ya, ini insert caption, kalau sudah kita atur kita OK kan aja. Otomatis gambar 22. Sorry ya, table ya. Table 2, 1 table. Kalau ada table lain nanti otomatis. Ya. Misalkan di sini ya, di sini ada table baru gitu di apa ini? Ini tadi kan termasuk yang lepas ya. Di table ini di sini misalkan ada gambar tabel yang baru. Nah, saya ambilkan. Nah, misalkan ada tabel baru. Kita atur formatnya. Formatnya pilih yang sama ya.
Kalau bisa semua, kalau ada beberapa table, formatnya sama semua, biar seragam gitu ya. Bagus ya. Nah, kalau table kan tadi di atas. Nah, kita kasih nih apa? Daftar kebutuhan sistem gitu. Ini gimana ini supaya otomatis? Nah, sama dengan yang tadi, reference, pilih caption, ini udah table, di OK kan. Nah, otomatis. Otomatis table 3, 1. Kenapa 3? Karena ini di bab 3. Kemudian kita lihat di daftar di table tadi, otomatis table sekarang udah bertambah. Tambah nggak ya? Daftar table. Nah, ini kan belum bertambah. Padahal kan table kita udah ada table 31. Gimana supaya bertambah? Lihat, supaya bertambah, ini diklik, disorot, kemudian klik kanan, pilih update field. Nah, ini tadi pilih update entire table. Nah, otomatis sekarang ada 3 table. Jadi tebal ya. Oh, ini karena tadi dari settingan di sananya tebal. Jadi ada 3 table. Jadi daftar isi, daftar table, daftar gambar, apa ini? Bab, satu lagi daftar apa? Daftar pustaka itu otomatis. Itu otomatis ya. Daftar isi otomatis. Daftar isi otomatisnya dari daftar isi mana di sini. Nah, daftar isi otomatis dari Hidik. Daftar pustaka otomatis dari Mendeley. Tadi ada daftar apa lagi tadi? Daftar gambar dan table. Ini menggunakan apa? Menggunakan insert caption. Yang kurang tadi ya. Insert caption. Sehingga daftar-daftar itu otomatis, kemudian pengaturannya juga otomatis. Ya, nah ini bertambah terus ini di sini. Ya. Kemudian apalagi penomoran. Nah, penomoran ini nomornya udah nomor ya. Ini tadi nggak pakai nomor. Jadi gini tadi, ini supaya kita cek dulu sectionnya. Ada yang salah nggak? Caranya nih double klik yang di bawah ini double klik aja. Nah, ini section 1, ini section 2, ada benar kan? Karena antara cover sama daftar ini kan beda section. Nah, ini udah benar beda section. Ini section 1, dia section 2. Nah, ini section 2 juga kan, karena nanti ini pakai nomor pakai angka Romawi, ini udah ada nomornya. Nah, ini masih section 2, tapi begitu di bab nanti dia harus section yang berbeda. Karena penomorannya nanti berbeda gitu, section 3. Nah, apa bedanya cover sama kata pengantar nomor? Cover tidak pakai nomor. Tapi di sini, nah di sini kita tinggal atur ini kebetulan udah ada. Saya hapus ya. Nah, kalau yang belum ada ya. Nah, di sini ya, semuanya saya hapus lah dulu untuk penomoran. Udah nggak ada semua ya. Jadi kan aturan kita cover nggak pakai nomor. Kalau di apa ini? Mulai dari kata pengantarnya kok kosong. Oh, ini kata pengantar. Mulai dari kata pengantar ini nomornya di mana? Nomornya tadi di mana? Di kata pengantar? Nomornya di kata pengantar? Bawah tengah, Pak. Nomornya di bawah tengah, huruf Romawi kecil ya. Jadi kita atur aja, tinggal ngatur insert, masalah penomoran di mana. Ini ya, kita atur penomorannya, formatnya dulu diatur. Formatnya kita maunya ini angka Romawi, sudah ya. Dimulai dari berapa? Mulai dari 1. Gitu. Sudah kita oke-kan, baru kita masukkan. Masukkannya ini mau di atas atau di bawah. Di bawah mana tadi? Di bawah tengah. Nah, sudah, lihat ini. Ini kalau saya klik, kata pengantar ini kosong udah benar ya. Kata pengantar ini I1 kecil, I2, ya, ini I3,
I4, I5. Di sini di bab belum ada nomor. Kalau bab tadi nomornya gimana? Aturan kita tadi gimana? Kalau yang dari bab nomornya pakai Angka. angka. Pakai Nah, angka. di sini kita atur lagi di sini. Jadi kursor kita pas di sini ya. Insert ininya dulu, port numbernya dulu. Angka ya. Nah ini ya, ini angka dimulai dari 1 kan. Ini kan dari bab 1 tadi ya. Mulai dari 1. Nah, itu kan baru pengaturan ya. Ini kadang-kadang kita habis pengaturan kok nggak muncul gitu. Karena itu kita atur dulu baru kita pilih. Bawah ya? Bawah kanan, Pak. Ya, kalau mau atas, kalau mau bawah ya nanti ikutin aturannya aja lah. Nah, ini udah masuk ya, ini kita double klik. Lihat, dari bab 1 ini 1, 2, 3, dan selanjutnya gitu. Dari atas ya, cover kosong. Ini kata pengantar, ini kena sessionnya 1, 2, ini angka Romawi. Nah, gitu. Ya, kemarin ada yang nanya, Pak, ini halaman pertamanya nggak pakai nomor. Saya nggak tahu di kita pakai nomor nggak halaman pertama. Kalau nggak salah itu kalau Anda mau begitu, ada aturan. Mana ya? Ada itu pengaturannya. Nah, di sini nih. Ada yang pertama nggak pakai nomor gitu. Ada pengaturan. Ini bahkan yang sekarang ini bisa misalkan yang ini di atas kanan bisa ya. Yang current position di atas gitu bisa. Jadi hanya halaman ini aja gitu kalau ada yang berbeda gitu. Kemudian di halaman pertama juga ada. Ini nih different first page. Different first page. Masih ada ya? Ya, begitulah. Itulah beberapa pengaturan yang bisa membantu. Nah, untuk tugas Anda, ini kan saya kasih file ini ya, yang belum ada file yang masih nggak ada ininya ya, nggak ada pengaturannya. Nah, di tugas Anda silahkan ini Anda atur pengaturannya, tapi jangan Anda atur manual. Harus Anda ngaturnya pakai style, heading, kalau daftar pustaka pakai Mendeley, kalau gambar dan tabel pakai insert caption. Harus begitu. Itu untuk tugas Anda supaya Anda punya keterampilan mengerti. Nanti biasa ya diupload di tempat yang biasa.